Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan pengarahan-pengarahan dan akan memberikan berita-berita mengenai koin PP juga Bitcoin ya. Saya bersabar karena pasar halving yaitu hari ini dan besok ya. Ini adalah tanggal 19 dan besok tanggal 20. Barangkali ada perubahan yang signifikan naik gila-gilaan besok. Ini permainan game belaka diocok-ocok, jadi saya harap untuk bersabar. Dan untuk pemula silakan merapat ke tombol gabung supaya nanti dapat video-video yang dadakan ketika ada update market apa turun atau naik itu tahu ya. Jangan sungkan-sungkan, juga masuk komunitas silakan, bukan berarti di Mas Bro saja, di yang lain pun silakan. Boleh, yang penting biar ada yang kontrol, ada yang didik, tahu koin yang bagus dan koin yang jelek. Dan nanti di linknya akan saya kasih di deskripsi ya. Tentunya juga yang masuk ke sana bukan sembarangan saya saring orang-orang yang bertanggung jawab, jangan sampai orang-orang yang merugikan member yang sudah kondusif di dalam. Terima kasih. Oke, kita akan bahas berita-berita dan kemudian nanti secara fundamental akan saya kasih mengenai PP ini. Tetap menjadi harapan besar, nggak perlu khawatir, memang belum saatnya dengan kondisi geopolitik ataupun ekonomi yang acak-adut, tapi sabarlah, semua itu akan berlalu. Jadi kalau kita melihat dari geopolitik global ataupun secara ekonomi dengan pandangan diri saya pribadi, sekarang yang terjadi lagi lari ke emas dan US dollar menguat akibat kemarin geopolitik yang memanas di Timur Tengah dan sekarang sudah mulai membaik, akan tetapi masih terjadi kenaikan yang tinggi di US dollar sampai 106, sekian kalau nggak salah kemarin. Sangat tinggi sekali dolar, dan biasanya kalau dolar tinggi emas pun melemah. Ini yang terjadi di luar dugaan. Ketika dolar naik tinggi juga emas naiknya gila-gilaan. Jadi sudah jelas sekali bahwa sekarang dana itu lagi lari ke US dollar. Manfaatkan orang investor ke sana mungkin yang lebih aman dan lebih menguntungkan saat ini. Memang faktanya seperti itu, dolar sama emas. Makanya emas itu pun di candle weekly-nya pun meroket sekali ya. Kalau lihat candlenya itu terbang-terbangan terus ya, ngeri-ngeri sedap. Suatu saat bantingan emas turun akan lompat ke kripto, yang mungkin belakangan tiba-tiba kripto yang kan naik ngeban tinggi yang luar biasa. Itu bisa terjadi, arah market akan berubah-berubah, akan diocok-ocok, tergantung mereka bandar larinya para investor akan kemana newsnya. Karena kemarin news fundamental geopolitik Timur Tengah yang memanas, orang investor kelas dunia itu larinya pertama pasti akan ke emas, dan kebetulan US dolarnya tinggi. Ini suatu kejadian yang di luar dugaan, yang biasanya itu ketika dolar terbang tinggi pasti BTC emas akan terkoreksi. Tapi ini emas melambung gila-gilaan, yang terkoreksi ada di kripto. Nah, kemudian nanti suatu saat TP ya anjlok di emas, maka akan langsung lompat ke kripto. Waspada, bisa terjadi. Mengenai list di Coinbase, beritanya masih simpang siur. Yang jelas kemarin 9.30 UTC itu udah list di sana, akan tetapi baru future-nya, mungkin supportnya besok atau lusa bisa terjadi, kita nggak ngerti. Yang mana memang kalau perdagangan future itu ibaratnya hanya di atas kertas, beda dengan spot. Kalau spot langsung fisiknya diperdagangkan di sana, makanya lompatan harga akan terjadi gila-gilaan. Seperti future di BTC tidak terpengaruh dengan harga, tapi ketika ETF support karena diperdagangkan betul-betul fisiknya, maka terjadi 1M sebelum halving itu pada BTC. Dan kemudian nanti mengenai koin PP ini juga koin yang sangat luar biasa. Saya rasa secara fundament, secara fakta di lapangan, data terbagus, orang-orang besar juga masuk PP, harapan besar ada di PP itu pasti. Yang mana market cap-nya masih gede, juga rankingnya tumpun di top
CMC 40-an. Akan saya bahas sebelum nanti berita-berita yang bagus, news-news mengenai PP, akan saya kasih TA dulu sedikit. Ini TA-nya yang pakai time frame 4 jam itu sangat bagus sekali. Kondisi ini sudah ada di dasar, ini sudah di bawah ya, waktunya ini untuk pembelian dan kemudian nanti saya rasa tinggal nunggu momen aja untuk ke atas. Itu saya rasa begitu, dan ini menunjukkan bullish di apa namanya, RSI ini sudah ke atas arahnya. Ini di sini tuh sudah ada arah ke atas ya, di sini udah mulai ke atas, tandanya bullish. Dan ini awan Ichimoku tuh biasanya akurat ketika biru gunting merah ke arah bawah, ini di sini pasti akan terjadi terjun bebas. Ini di sini sudah terjun bebas, dan ini dalam pengguntingan biru arah atas, gunting merah, artinya akan pembalikan arah dan mungkin akan segera ke sana. Dan dilihat dari harganya pun tertahan di sini ya, paling maju mundurnya masih di sini masih tertahan di sini, dan ini nggak jatuh lagi. Dan ketika turun dikit kemudian demand kuat akan masuk ke situ, akan serok mungkin nilai demand yang pas ada di sini ya. Setelah jadi kita waktunya di sini saya rasa untuk masuk, turun nggak seberapa, kemudian nanti takutnya tiba-tiba ngeban ke atas. Kalau kita belum masuk sangat berbahaya. Oke ya, itu mengenai daripada TAPP ya. Aduh, ngantuk nih, mau subuh ya. Sekarang akan saya bahas dulu selingan mengenai daripada BTC ini. BTC ini juga sudah mulai menguat ya. Bitcoin menguat, jadi barangkali nanti emas akan gantian tertekan, dan karena besok udah halving dan hari ini mungkin pas halving barangkali akan terbang pindah ke kripto. Bisa jadi ada momennya, ada timingnya, ada waktunya bergantian. Ya, Bitcoin menguat, JP Morgan sebagian rally pasca halving mungkin sudah terjadi lebih awal. Itu bisa terjadi yang dikatakan JP Morgan. Harga Bitcoin BTC telah menunjukkan penguatan yang signifikan sepanjang tahun ini, namun analis JP Morgan memperingatkan bahwa sebagian dari rally yang biasanya terjadi setelah halving Bitcoin mungkin sudah terjadi lebih awal. Hal ini tercermin dari pelemahan saham perusahaan penambangan Bitcoin menjelang halving yang akan terjadi pada 20 April sekarang ini. Jadi 19 sampai 20 April ya. Jadi kemarin sudah ya, hari ini sama besok mungkin momen-momen penting pas halving. Pelemahan saham perusahaan penambangan Bitcoin menurut laporan riset JP Morgan, total kapitalisasi pasar dari 14 perusahaan penambangan Bitcoin yang terdaftar di bursa AS turun 28% dan sebesar 5,8 miliar US dollar menjadi 14,2 miliar US dollar dari 31 Maret hingga 15 April. Semua saham perusahaan tersebut berkinerja lebih buruk dibandingkan Bitcoin dan kehilangan setidaknya 20% dari nilainya. Wah, gawat ya. Pelemahan saham-saham perusahaan penambangan Bitcoin ini terjadi meskipun harga Bitcoin sendiri telah menguat 43% ya, dan 130% dalam 6 bulan terakhir. JP Morgan mencatat bahwa hal ini menunjukkan sebagian dari rally yang biasanya terjadi setelah halving Bitcoin setelah terjadi lebih awal. Halving Bitcoin. Volatilitas pasar. Halving Bitcoin adalah peristiwa yang terjadi setiap 4 tahun sekali, di mana hadiah yang diterima oleh penambang Bitcoin dipotong setengah. Hal ini bertujuan untuk memperlambat laju pertumbuhan pasokan Bitcoin yang diperkirakan akan terjadi pada 19-20 April sekarang ini. JP Morgan memperkirakan bahwa halving Bitcoin akan meningkatkan volatilitas dan volume perdagangan baik di pasar Bitcoin maupun saham-saham perusahaan penambangan Bitcoin. Saya rasa cukup untuk mengenai Bitcoin ini, udah paham semua. Pasar halving hari ini dan besok barangkali ada lonjakan yang luar biasa, karena saat ini yang terjadi fakta di lapangan menurut saya pribadi, biasanya ketika US dollar naik, emas pun akan melemah dan kripto. Akan tetapi ini kejadian yang di luar nalar ya.
dolarnya naik tinggi, emasnya naik tinggi, maka investor saat ini lagi berada mencari keuntungan di dolar maupun di emas. Dengan candle weekly-nya pun ngacengnya minta ampun tuh di emas. Nanti pada waktunya akan pindah ke kripto, besok atau lusa bisa terjadi akan pembalikan arah yang luar biasa, itu pun bisa sangat akan terjadi. Dan kalau kita lihat sekilas lagi di chartnya PP ini, memang kondisinya memang sudah sangat di bawah. Ini sebetulnya waktunya untuk timing untuk masuk, nggak perlu takut karena ini koin termasuk yang jadikan andalan saya dengan koin yang masih receh dan akan menjadi RP1 saya rasakan dengan mudah ya. Kalau kita melihat dari pattern-patternnya pun adalah pattern-pattern yang sangat bagus, yaitu pattern-pattern bullish. Kita tinggal nunggu waktu saja, tunggu perjalanan saja. Ini juga bendera jengking, memang ini masih bermain di dalam trendline-nya, masih di seputar ini ya. Jadi kalau nanti ini baru berapa ini, 1 ya, 2 3, mungkin nanti akan ke sini 4 ya, bisa terjadi, bisa turun lagi ke sini 5, kemudian akan ke sana bisa. Ini masih dalam di sini, yang penting arahnya akan ke atas. Nunggu waktu, nunggu timing, saya rasa harus sabar ya, nggak perlu Anda buru-buru. Sekarang kita lihat dari CMC juga semua mengalami koreksi, bukan hanya di PP saja. Ngapain PP nggak boleh turun, yang lain BTC pun turun. Sesuai dengan berita tadi, JP Morgan mengatakan bahwa BTC sudah mulai menguat dengan pelemahan saham. Mudah-mudahan nanti emas juga melemah, akan loncat pindah ke PP, karena yang mana sebetulnya PP ini ditinggalkan sementara pun masih market cap-nya masih gede, lagi pada lari di lari cuan ya, cari cuan di dolar maupun di emas, kemudian nanti akan berpindah lagi ke kripto dan mungkin meme coinnya di koin PP akan terbang kembali. Yang mana Bitcoin kemarin sampai di bawah 1 miliar, sekarang sudah menembus angka 1 miliar lebih lagi dengan berita JP Morgan tadi yang menandakan penguatan BTC dan pelemahan daripada saham ya. Jadi ngapain kita takut-takut, juga halving pun baru akan terjadi, dan biasanya menjelang 1 tahun halving baru akan bull market yang besar-besaran. Semua terkoreksi, saya rasa untuk masuk yang sangat tepat saat ini silakan pilih-pilih koin-koin top CMC yang bagus-bagus, terutama Cardano, Polygon. Saya nggak bosan-bosan koin yang top-top ya. Polkadot, jika Anda salah beli, itu pun nanti akan kejemput karena koin itu punya fundamental yang bagus. Dan koin-koin yang saya sebutkan tadi di saat bull market tidak pernah ketinggalan daripada rally. Dan kemarin saya sebutkan waktu masih LTC harga 1,1 silakan masuk, sekarang udah naik, sudah merangkak naik, udah cuan. Jadi kalau ketika turun hancur-hancuran, itu waktunya masuk. Kita beli di harga murah, jual di harga mahal, karena pada prinsipnya kita itu di sini berdagang koin ya, dagang apapun, beli murah jual mahal, seperti itu. Oke, langsung kita akan sambung dengan berita PP ini, yang mana saat ini PP itu masih ada kenaikan, mulai membaik mengikuti daripada BTC. Nanti kalau BTC terbang gila-gilaan, maka PP juga akan terbang gila-gilaan. Sekarang harganya masih di 0,08268, waktunya untuk serok, dan market cap-nya sudah akan kembali ke 35 billion lagi, yang mana kemarin dari harga tertingginya kemarin 60 billion sudah turun hampir 50%. Saya rasa sudah orang nggak akan lepas lagi, dan sudah mulai demand masuk akan menguat kembali, dan rally-nya saja mungkin begitu. Kalau kita sekarang sudah membaik, jadi untuk masuk saya rasa nggak perlu ragu sebelum nanti loncat tinggi. Dan untuk USDT-nya 0,0051 ya, jadi sudah ada pembaikan harga. Saya rasa cukup yang saya infokan untuk di pagi ini. Di Mas Bro nggak ada titipan dana trading ataupun investasi atas nama Mas Bro. Jika ada, itu adalah pembohongan biasa, dan Mas Bro nggak akan tanggung jawab, karena di Mas Bro nggak ada yang namanya titip dana trading ataupun investasi. Saya nggak mengenal itu dan tidak tertarik untuk itu. Ini hanya tutorial video belaka ya, tidak ada yang lain. Cuma akan memberikan yang masuk dan bergabung ada video-video di dalamnya yang khusus ditonton komunitas, dan di dalam ada grup yang tentunya bisa Anda masuk
sangat nyaman untuk pembelajaran kripto, terutama untuk pemula-pemula. Saya rasa cukup, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa itu pasti, karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP tetap PP.